umur 21 gue harus sama 100 cewek. Ya tapi maksud gue sampai umur 37 lo udah ribuan. Itu tiap malam apa gimana sih? Paling tai sih satu hari dengan 3 orang beda. Berdasarkan data Bappenas tahun 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi yakni jumlah usia produktif mencapai 64% dari 297 juta jiwa. Ini menandakan jumlah anak muda akan mengalami peningkatan. Kedepan, anak-anak muda ini tentunya memiliki peran dalam menentukan arah bangsa. Pramudia Anantatur pernah berkata dalam sejarah Indonesia, angkatan muda selalu menjadi pelopor perubahan ke arah yang lebih maju, seperti peristiwa Sumpah Pemuda yang kita kenal. Namun sayangnya masih ada figur-figur anak-anak muda yang mencerminkan hal yang tidak baik. Seperti kasus baru-baru ini mengenai Rahel V-nya yang tersandung kasus kabur dari karantina. Kemudian Coki Pardede yang terjerat narkoba. Kemudian beberapa kasus lainnya yang bersinggungan dengan unsur seksualitas maupun settingan berunsur negatif. Bahkan beberapa influencer tak segan-segan membenarkan perilaku buruk mereka di laman sosial dengan pembenaran masing-masing pihak. Tindak tanduk mereka menjadi perhatian publik karena predikat mereka sebagai influencer. Artinya memiliki pengaruh terhadap pengikutnya atau generasi muda yang mengikuti mereka. Lantas, bagaimanakah mereka secara personal mengemban tanggung jawab diri sebagai influencer? Dikutip dari Okezon Ade Wicaksono, dosen psikologi Universitas Pancasila, menyatakan bahwa siapapun yang menyatakan dirinya influencer memberikan contoh yang baik. Hal senada berlaku bagi influencer atau public figure yang ingin mendompleng kesuksesan dengan konten gimmick atau settingan. Nanda Persada atau Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia berpesan sebaiknya public figure lebih bijak dalam membuat gimmick atau settingan, mengingat apa yang dilakukan publik akan ditiru atau diikuti oleh generasi muda. Namun, apakah followers atau pengikut tidak bisa memilih influencer? Secara sederhana, kita menganalogikan followers ke dalam dua teori komunikasi media massa. Pertama, teori peluru atau jarum hipodermik, di mana media atau dalam kasus ini kita mengasumsikan influencer memiliki pengaruh yang sangat kuat yang langsung diterima pengikutnya tanpa protes atau disaring terlebih dahulu, layaknya menembakkan peluru atau menyuntik jarum kepada orang yang pasif dan tak berdaya. Kedua adalah teori uses and gratification, di mana audiens atau pengikut adalah pihak yang aktif dalam memilih media atau influencer yang mana menjadi pemuas kebutuhannya. Dalam hal ini, audiens menyesuaikan konten atau sosok figur seperti apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, Anda ingin menjadi bagian dari kelompok mana? Kendati demikian, kita tidak memungkiri masih ada beberapa figur anak muda yang syarat dengan prestasi. Dalam bidang olahraga, kita mengenal Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo. Kemudian ada Jeremy Polin, influencer edukatif yang masuk daftar pemuda berprestasi di Forbes pada 30 Under 30 Asia. Lalu ada Nadiem Makarim, pendiri startup Gojek yang kini menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan ada Joshua Agusta, pemimpin perusahaan Ventura dari Mandiri Capital yang masuk dalam daftar 30 Under 30 di Forbes. Nah, itu dia beberapa anak muda berprestasi. Terlepas dari seorang influencer dan tidaknya seorang influencer, sebagai manusia kita memang memiliki tanggung jawab moral dalam bersosialisasi maupun bertingkah laku. Jika lalai dalam menjalankannya, tentu saja hukuman atau sanksi seperti sanksi moral akan berlaku.